Mari kita ngobrol di Berujar, bebas berujar. Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kota Cilegon, Provinsi Banten, guna meninjau kehidupan sosial di Cilegon. Perlu banyak hal yang diperbaiki terkait dengan kehidupan masyarakat sosialnya. Ditemui usai rapat dengan Wali Kota Cilegon dan juga jajaran pemerintahan Kota Cilegon, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengungkapkan bagaimana peliknya permasalahan di Kota Cilegon, seperti masih minimnya sekolah, tingkat pengangguran yang urutan nomor 2 se-Banten, padahal Kota Cilegon merupakan kota industri. Pendidikannya, tadi dari laporan wali kota, jumlah sekolah per kecamatan masih jauh dari harapan. Maka tidak aneh kalau misalkan tingkat pengangguran di Kota Cilegon juga nomor 2 se-Banten. Padahal ini di kota industri, industri besar-besar banyak di sini, strategis nasional banyak di sini, tapi seperti paradoks, industrinya banyak, tapi yang nganggur banyak. Hal senada diungkapkan Lisda Hendra Joni, Kota Cilegon terdapat banyak industri di sini. Akan tetapi banyak kekurangan seperti sekolah yang masih minim dan juga rumah tidak layak huni masih banyak. Dengan Kota Cilegon yang sebegitu banyaknya industri yang ada di sini, mungkin kalau kita tidak melihat data, kita berpikir bahwa Kota Cilegon ini sudah sejahtera gitu, sudah jauh daripada ketertinggalan. Tadi saya mencatat banyak sekali masih kekurangan, bahkan sampai yang paling dasar seperti pendidikan. Di sini ternyata sekolah SMP itu juga masih sangat sedikit. Ya, belum lagi rumah tidak layak huni juga masih banyak, yang open defecation free atau buang air besar sembarangan juga masih banyak. Ini sangat miris ya. Dari Kota Cilegon, Banten, Julian, TVRI Parlemen melaporkan. Acara ini didukung oleh DPRD Kota Cilegon. Video kali ini, tim Berujar akan berkunjung ke DPRD Kota Cilegon, menemui Bapak Fatur Rohmi, Komisi 2 dari fraksi Gerindra, daerah pilihan Grogol Pulau Merak. Dalam kunjungan kali ini, kita akan kupas tuntas kinerja beliau di Komisi 2 yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan tenaga kerjaan. Dan juga beliau menjadi anggota di Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Cilegon. Bapemperda merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD. Tugas Bapemperda diantaranya menyusun rencana program pembentukan Perda yang memuat daftar urut Raperda berdasarkan skala prioritas, menyusun program kerja pembentukan Perda antara DPRD dan pemerintah daerah, dan memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Raperda, dan masih banyak lainnya. Nah, mau tahu informasi selanjutnya? Mari kita saksikan podcast berikut ini. Program populer apa sih yang udah dicetus sama Komisi 2 terkait yang tadi yang Fatur Rohmi sebutkan? Iya, basis kita bukan soal program, kita memastikan program pemerintah daerah, program Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang sudah tertuang di dalam visi misinya itu kita pastikan semuanya on the track. Itu yang paling penting. Sesuai dengan mitra kerja kita. Misalkan di bidang pendidikan kita pastikan alhamdulillah. Selamat pagi pemirsa Berujar. Pagi hari ini saya sedang membersamai seorang anggota legislatif yang juga ketua Komisi 2 dan juga anggota Bapemperda dan politisi lah tentunya ya, politisi Gerindra. Bapak Fatur Rohmi SOS SIP MSI. Waduh, panjang ini kalau nggak disingkat berapa lembar itu namanya. Gimana? Apa kabar, Kak? Alhamdulillah kabar baik, Teh Mega. Alhamdulillah. Cuma suaranya agak-agak anak metal mah. Anak metal beda suaranya ya.
Gini, apa, di pagi hari ini kan, eee, pasti sibuk, tapi sedikit ngobrol-ngobrol nih. Kegiatannya selain menjadi anggota legislatif, apa sih? Bapak Bapak rumah tangga atau gimana? Oh, kegiatan yang lain? Kegiatan lain? Pengusaha kah? Oh, enggak juga Oh lah, enggak, usaha kecil-kecilan paling. kecil-kecilan. Kebetulan kalau, aktivitas lain di luar kesibukan di DPRD, ya aktif di beberapa organisasi ya, di organisasi kemasyarakatan, ada komunitas-komunitas, Mhm, termasuk kemarin komunitas bonsai, kadang-kadang ya aktif nimbrung-nimbrung di komunitas musik iya juga, komunitas ya musik. Temega juga, sama lah. Yaitu hanya apa namanya aktivitas yang memang sebelum saya jadi anggota DPRD Heeh, biasa lah. Nah di rumah ya sehari-hari sebagai kepala rumah tangga. mhm mhm. Nah, menarik nih, karena aktivitas hobi ya, kalau nge-band itu kan hobi. Iya hobi ya. Kerasa nggak sih Kang Dewan, semakin ke sini, wahana bermain untuk anak-anak musik itu semakin nggak ada tempatnya. Apalagi di Cilegon nih, susah banget mau bikin acara musik itu, apalagi musik kita kan musik yang keras ya Iya, gitu, musik metal. musik metal. Bisa nggak sih Kang Dewan untuk teman-teman komunitas musik underground khususnya dikasih tempat tuh Iya, biar kitanya berekspresinya ada tempatnya gitu. iya benar, betul sih Teh Mega. Saya kira gini, bukan soal ruang karena saya lihat di kota Cilegon ini cukup terbuka ruang untuk apa anak-anak muda berkreasi Mhm, di berbagai macam bidang itu sebetulnya terbuka banget. Tinggal bagaimana kita apa namanya komunitas kitanya yang terus saja apa membangun eksistensi. mhm, Kalau soal dukungan dari katakanlah pemerintah, saya pikir pemerintah akan mendukung. Nah, memang belum lama ini saya dapat apa namanya curhatan ya dari teman-teman komunitas musik-musik metal lah khususnya. Intinya kami bisa apa namanya akan mendukung, akan turut menyuarakan ke pemerintah agar potensi-potensi kreativitas di bidang seni musik ini juga bisa terus apa berkesinambungan. mhm, Cuma kami juga mengajak teman-teman ya tentu ya harus lebih aktif, harus lebih proaktif. Karena saya pikir pemerintah saat ini ya siap saja mendukung mhm. gitu. Kami siap memfasilitasi itu. Kadang untuk saya sebagai anak band yang juga penyelenggara, mau bikin event-event gigs itu, waduh kendalanya luar biasa banyak. Karena kan anak metal selain dandanannya begitu mungkin ya nggak ngerti lah apa kendalanya di mana, tapi kita susah lah bikin gigs atau konser di Cilegon. Iya, Boleh dong nanti di tahun yang akan datang dibantu nih, Kang boleh Dewa. siap. Nanti kita coba Kita bikin. komunikasikan dengan bidang pariwisata Mhm, yang secara kebetulan sekarang seiring SOT apa perubahan SOTK itu ada di Dinas Pemuda, Olahraga dan bener olahraga. Pariwisata. Nanti kita akan coba komunikasikan untuk Mhm. mensupport komunitas ya teman-teman musik. Karena kebetulan saya sendiri juga masih ya hobi Nah, masih. banyak sebenarnya kalau dikumpulin untuk reunian musik Ya underground boleh. itu, waduh cakep banget. Nggak masalah karena kita melihat dari sisi positifnya bukan soal apa namanya penampilan, bukan soal apa namanya visualisasi daripada teman-teman musisi metal ya, tapi kita Mhm, melihat karya seninya iya, di musiknya itu yang paling penting. Nah, keduanya itu juga dalam rangka mewadahi apa generasi muda untuk tidak terjerembab di hal-hal negatif seperti nah, apa narkoba, misalkan apa kemarin baru ramai soal geng-geng mhm, motor dan lain sebagainya itu untuk mengalihkan itu saja. iya Jadi bener-bener. tidak ada salahnya. Jadi punya tempat masing-masing nih semua komunitas ya Iya, harusnya ya. iya. Generasi muda kita harus kita arahkan kepada hal-hal yang positif. Nah, memang Nah, semuanya
butuh proses, namanya anak muda pasti butuh Hmm. eksistensi, butuh tempat ruang untuk mengekspresikan kreativitasnya, sehingga wajar-wajar saja kalau anak muda mungkin penampilannya ada. Yang paling penting masih bisa masih dalam kategori sopan. Iya. Ya apa karena kalau konser musik metal itu identik dengan Vogo mosing mungkin, jadi makanya agak sulit ya. Karena kan mosingnya, wih, sikut-sikutan kan kalau Iya, anak metal. Nah, tapi kan semakin berkembangnya zaman kan aktivitas kayak gitu udah nggak ada lah. Jogetnya udah joget asik. biasa. Iya, saya melihat di beberapa tempat yang pernah mengadakan itu biasa saja. Iya, Sekarang sudah berbeda dengan era-era tahun 97, iya. 98, era tahun 2000-an itu Iya, udah betul betul betul. jauh berbeda sekali. Sekarang sudah lebih enak lah dilihat. Udah nggak rusuh lah ya. Iya, cuma mungkin kalau di telinga yang tidak begitu suka ya mungkin Iya. bertanya-tanya ini musik apa. Malah asik ya Kang ya. Tapi ya bagi yang hobi ya asik-asik aja. Nah, ngomongin kesukaan, ngomongin hobi sudah. Ngomongin bukan fungsi, ngomongin tugas sebagai anggota legislatif. Kan Kang Fatur Rohmi ini kan sebagai ketua Komisi 2. Iya. Komisi 2 tuh bidangnya apa sih? Iya, Temega. Jadi memang kebetulan saya diamanahi, ditugaskan oleh partai saya, Partai Gerindra, melalui fraksi itu di Komisi 2. Nah, kebetulan diamanahi untuk menduduki posisi sebagai ketua komisi. Hmm. Nah, bidang yang kita tangani itu urusan kesra, urusan kesejahteraan masyarakat. Oh gitu. Nah, di dalamnya ya tentu banyak persoalan-persoalan kebutuhan dasar masyarakat yang kita Hmm. apa yang Akomodir kita lah ya. urus. Oh. Mitra kerja kita memang persoalan-persoalan pelayanan dasar. Apa aja tuh? Di antaranya ada dinas sosial, ada dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, ada RSUD, dinas pemuda olahraga dan pariwisata, dinas perlindungan perempuan, perlindungan anak dan perempuan, Oh, termasuknya keluarga unsur-unsur vital berencana. di kemasyarakatan ya justru Iya, urusan Komisi pelayanan 2. Iya. pendidikan termasuk. Itu Oh. kebetulan di Komisi 2. Hmm. Eh, program populer apa sih yang udah dicetus sama Komisi 2 terkait yang tadi yang Fatur Rohmi sebutkan? Iya, basis kita bukan soal program, kita memastikan program pemerintah Program pemerintah daerah, maksudnya. program Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang sudah tertuang di dalam visi misinya itu kita pastikan semuanya on the track. Itu yang Heeh. paling penting. Sesuai dengan mitra kerja kita. Misalkan di bidang pendidikan kita pastikan alhamdulillah persoalan beasiswa full sarjana yang menjadi salah satu Oh, program wali kota prioritas ya. program kepala daerah ini berjalan. Nah, kedua juga bagaimana persoalan misalkan penuntasan masalah pengangguran Heeh. yang di visi misinya itu 25.000 Heeh. targetnya sampai di akhir periode. Dan itu tertuang di dalam RPJMD. Kita pastikan itu juga secara bertahap berjalan. Ada kenaikan grafiknya meningkat itu yang tentu harus kita pastikan. Nah, termasuk di bidang kesehatan. Nah, Kita pun ingin memastikan tidak hanya implementasi programnya. Contoh di bidang kesehatan kemarin seiring UHC kita sudah di atas 97%, universal health coverage, maka pelayanan kesehatan bisa dipermudah dengan menggunakan KTP. Nah, kami memastikan tugas Komisi 2 ini bagaimana mitra kerja kami kebetulan ini semuanya dapat menjalankan program itu secara teknis, tidak menyulitkan lagi masyarakat. Gitu, soal pelayanan kesehatan ini. Nah, sesuai dengan kewenangan-kewenangan di masing-masing OPD. Nah, kan selain jadi ketua Komisi 2, Kang Fatur Rohmi ini kan juga sebagai anggota Bapemperda. Berkaitan nggak sih sama tupoksi, bukan tupoksi, sama bidang-bidang di Komisi 2? Kayaknya berkaitan banget ya. Berkaitan. Karena bikin Iya. apa sih, bikin perdanya, terus ininya. Nah, itu gimana itu bisa match gitu?
Jadi begini Mbak Mega, di Undang-Undang 23 tahun 2014, artinya ada 3 kewenangan yang diberikan kepada DPRD di tingkat daerah. Di antara 3-nya, 1 soal pengawasan, fungsi pengawasan, menjalankan fungsi pengawasan, keduanya menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah. Ketiga, fungsi anggaran, fungsi budgeting. Nah, saya baik di komisi maupun di Bapemberda, tentu di Bapemberda itu ada 2 fungsi yang kita laksanakan. Lebih fokusnya ke sana. Pertama, fungsi pembuatan peraturan daerah. Karena pintu masuk dibahasnya peraturan daerah itu dari Bapemberda terlebih dahulu. Contoh hal ketika DPRD kemarin secara kelembagaan menginisiasi beberapa raperda yang kebetulan sudah disahkan, 1 raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, terus masalah penyelenggaraan ketenagakerjaan, perda tentang kepemudaan, perda tentang fasilitasi pondok pesantren, itu kan perda yang diinisiasi, yang menurut undang-undang memang dibolehkan. Baik dari eksekutif boleh, inisiatif DPRD juga boleh. Nah itu kebetulan perda yang diinisiasi DPRD itu dari AKD komisi dulu biasanya. Dari anggota dewan atau atas nama alat kelengkapan dewan. Itu usulan tersebut masuk ke Bapemberda dulu. Disinilah letak penting atau krusialnya alat kelengkapan dewan Bapemberda. Jadi Bapemberda sebagai kepanjang tanganan DPRD yang mengurusi persoalan-persoalan pembahasan perda ini cukup strategis. Nah, barulah dibahas di Bapemberda, dikaji terlebih dahulu, baru kemudian dibahas lebih lanjut di pansus, panitia khusus. Biasanya dibentuk melalui paripurna. Nah, kemudian finalisasinya tetap ada di Bapemberda. Contoh hari ini, meskipun ini perda dari eksekutif yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita ada rapat di Dinas Tenaga Kerja membahas evaluasi 2 raperda yang pernah dibahas, sudah disahkan melalui rapat paripurna DPRD, kemudian kan ada evaluasi di Kementerian Dalam Negeri dan evaluasi di tingkat pemerintah provinsi. Nah, hasil evaluasi dari atas itu biasanya kita bahas kembali di Bapemberda. Nah, hari ini kita akan membahas 2 raperda terkait yang pertama masalah PBG, izin persetujuan bangunan gedung, yang kedua tentang RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. 2 perda ini akan kita bahas terkait dengan hasil evaluasi dari pemerintah provinsi. Ini di situ pentingnya. Bagaimana diuji kemampuan anggota DPRD untuk memilah mana yang tentu harus kita loloskan di dalam pasal-pasal, mana yang tentu harus kita kesampingkan di dalam pasal-pasal, mana yang harus kita perkuat di dalam perda itu. Disitulah letak pentingnya. Jadi dicari yang prioritas tuh ya. Nah, terus berikutnya itu bagaimana Bapemberda juga memiliki kewenangan, selain komisi juga boleh melakukan pengawasan. Di situ kan tadi yang saya sampaikan di awal adalah soal kewenangan membentuknya. Nah, kemudian baru kita soal pengawasannya. Bapemberda diberi kewenangan untuk melakukan evaluasi. Perda mana yang belum dilaksanakan oleh eksekutif. Nah, disitulah fungsi pengawasan berjalan. Apabila sebuah perda katakanlah belum dijalankan, tidak ada produk turunan dalam bentuk perwal, tidak ada pelaksanaannya, kita bisa memanggil OPD terkait atau dinas terkait untuk bagaimana kita pastikan perda tersebut dapat dilaksanakan gitu. Karena semuanya orientasinya tentu untuk kepentingan masyarakat gitu. Apa sih Bapemberda itu punya target nggak sih soal perda yang akan hasilkan? Atau berjalan aja deh gitu? Oh enggak. Jadi ya mohon maaf, bukan mendahului pimpinan di Bapemberda karena saya kebetulan hanya anggota. Kalau di Bapemberda maka mohon izin, artinya bukan mendahului. Di Bapemberda kita punya target. Target ya. Contoh target bagaimana kita menggenjot di dalam 1 tahun, tentu berbicara perda yang memiliki implikasi positif terhadap kepentingan masyarakat. Apa yang kita target?
Satu soal penjadwalan pembahasan. Kita target dalam 1 tahun ketika di Prolegda sudah ditetapkan perda tersebut atau raperda tersebut harus dibahas, maka kita memastikan Bapemda menyelesaikan tugas itu dengan keterbatasan waktu yang ada. Bahkan kadang-kadang bisa sampai malam hari kita bahas. Yang penting sesuai penjadwalan agar di 1 tahun itu dapat selesai. Baik perda yang masuk dari eksekutif maupun perda yang inisiatif. Nah, keduanya Bapemda pun memiliki target kaitan dengan perda-perda inisiatif. Perda inisiatif. Inisiatif dari DPRD kita targetkan. Bapemda menyampaikan kepada seluruh anggota melalui pimpinan, mempersilahkan kepada anggota untuk mengkaji soal inovasi-inovasi dalam persoalan peraturan daerah. Nah, kemudian memberikan ruang. Yang saya tahu, contoh di tahun ini sudah masuk beberapa raperda yang sedang diusulkan dalam bentuk inisiatif dari DPRD. Gitu. Kan ketuanya baru nih, Kang. Ketua Bapemdanya kan baru. Oh ya, Pak Andi. Pak Andi ya sekarang setelah dari Pak Ahmad Effendi. Sudah menghasilkan apa sih program atau inisiatif perda baru atau belum sih, maksudnya di ketua yang baru ini? Iya, kebetulan kalau Pak Andi ketika masuk seiring dengan perubahan susunan komposisi AKD di DPRD, Pak Andi masuk sebagai ketua Bapemda itu saya lihat pada saat waktu pembahasan di akhir tahun, menjelang akhir tahun. Nah, sehingga memang kalau kita ukur apa yang sudah dilakukan adalah menyelesaikan prolegda di tahun 2022. Itu sudah hampir rampung, hampir semuanya selesai. Hari ini contohnya soal perda tentang pendidikan, keduanya pencabutan perda, saya kurang hafal ya. Tapi intinya ada 2 perda yang sekarang sedang dirampungkan oleh Bapemda. Gitu. Nah, soal target berikutnya memang sudah ada 3 kalau tidak salah yang masuk di dalam usulan prolegda tahun 2023 terkait perda inisiatif di Bapemda, yaitulah target yang mungkin akan dijalankan. Nah, termasuk raperda yang masuk ke prolegda 2023 yang dari eksekutif juga sudah masuk. Nah, sehingga di bawah kepemimpinan Pak Andi, saya optimis di 2023 Bapemda bisa lebih produktif. Artinya mudah-mudahan bisa lebih baik karena masih satu fraksi saya lihat. Nah, terus dengan program dari eksekutif itu sudah berjalan belum sih? Dengan berjalannya tadi kan dengan Komisi 2 berkaitan tuh dengan Bapemda. Iya. Berikut dengan perdanya. Iya. Soal pendidikan, yang beasiswa, soal lapangan pekerjaan ya. Oke. Itu udah berjalan belum sih kan? Secara normatif memang kita pastikan OPD-OPD kita menjalankan perda-perda yang sudah digulirkan, sudah disahkan oleh DPRD melalui rapat paripurna. Ya memang ini masih butuh waktu, tapi pada prinsipnya semuanya berjalan. Contoh hal kaitan dengan bagaimana kemarin persoalan muatan lokal yang masuk di dalam perda tentang kepemudaan. Muatan lokal kaitan dengan seni pencaksilat yang kita dorong di perda tersebut untuk diaktifkan di sekolah-sekolah ini sudah satu persatu sudah mulai berjalan. Ini bentuk konsistensi pemerintah menjalankan perda tersebut. Nah, kemudian kaitan dengan perda yang lain, ini kan kadang memang juga berbenturan dengan program-program dari pusat, dari provinsi. Nah, sepanjang bidang tersebut belum tercover oleh pusat dan provinsi, ya kita dorong di tingkat daerah agar sekali lagi contohnya persoalan nelayan, kita kemarin baru mendorong di dalam rapat gabungan agar perda tentang perlindungan nelayan ini dapat dijalankan, dilaksanakan melalui OPD-nya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Memang bukan mitra kerja kami, tapi kita pastikan supaya itu diimplementasikan secara teknis. Baiklah, karena waktunya
Kang Dewan, padat nih, ditunggu buat rapat. Jadi Iya. penjelasan soal Bapakperda rasanya sudah cukup. Boleh Terima ada. kasih waktunya karena sudah menyempatkan di tengah kesibukan untuk ngobrol-ngobrol dan Iya. silaturahmi. Semoga nanti di periode berikutnya masih bisa terus Amin, menjabat amin. di legislatif. Amin, amin. Dapil berapa sih ya? Eh, Dapil Grogol Blumerak. Grogol, Besok berubah ininya jadi berubah dapil ya. 4 Jadi dapil di 4 pemilu berikutnya. di dapil Grogol Pulau Merak. Grogol Blumerak. Semoga terpilih lagi di Amin, 2024, selalu sehat dan semoga terus manfaat nih buat masyarakat. Iya, terima kasih Mbak Temega, sahabat saya. Jadi yang saya perlu tambahkan, yang pertama kaitan dengan Komisi 2 yang tadi saya sampaikan, kami juga selain di Bappemerda, di komisi pun memastikan pelaksanaan program, sekali lagi visi misi pemerintah daerah kita pastikan harus terus berjalan, sekali lagi supaya on the track. Kedua, kami juga memastikan peraturan daerah yang berkaitan dengan tupoksi Komisi 2 kita pastikan semuanya berjalan. Jadi seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 kita pastikan semuanya dalam posisi terus melaksanakan pengawasan. Nah, kemudian kita juga ingin memastikan bagaimana proses pembangunan di Kota Cilegon ini dapat betul-betul dirasakan oleh masyarakat, baik di bidang pendidikan, di bidang pelayanan kesehatan, masalah pengangguran, isu pengangguran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian terima kasih juga atas doa tentu yang disampaikan tadi Temeka. Mudah-mudahan ya, kalau masih dipercaya oleh partai tentu kita laksanakan saja sesuai dengan perintah, dan mudah-mudahan memang masyarakat masih mau memberikan kontribusi suaranya, mudah-mudahan. Masih lah, karena kan Pak Dewan ini mah selalu ini buat masyarakat. Kita doakan bareng-bareng. Baiklah, karena waktunya nih ini ya. Ya, mohon maaf sekali. Kita tutup. Makasih loh Kang Dewan. Iya. Lupa, biasanya di Brujar itu Iya. kameramen suka latah pengen ikut bertanya. Oke, boleh. Jadi sebelum ditutup, kita ini beri kesempatan kepada kameramen untuk bertanya. Siap, menarik Pak Dewan. Saya butuh waktu 1 menit aja Pak Dewan. Oke, siap. Mulai banget dari peraturan daerah tentang kesejahteraan sosial. Kemarin kan udah lagi rame-rame nih ketok palu nih tentang UMR ya Pak Dewan ya. UMK. UMK ya mungkin ya. Nah, itu saya ingin bertanya siapakah yang mengetok palu, kan ada 2 kebijakan nih, mungkin dari peraturan wali kota, mungkin dari Dewan sendiri gitu. Apakah itu sinkron atau nggak sinkron gitu Pak? Pak Dewan mohon dijelaskan. Iya, wilayah kami adalah wilayah pengawasan. Kami hanya memiliki kewenangan memastikan seluruh program-program pemerintah dapat berjalan, termasuk persoalan sistem pengupahan di bidang ketenagakerjaan. Nah, memang di luar kewenangan kami terkait pembahasan UMK itu memang diawali dari tripartit antara pemerintah, buruh, dan organisasi pengusaha melalui Apindo. Nah, 3 lembaga inilah yang membahas, kemudian ini memunculkan rekomendasi kepada wali kota. Pak Wali Kota nanti menindaklanjutinya itu ke gubernur. Nah, nanti gubernur yang menetapkan. Nah, kemarin ada kenaikan 7,2 apa 4? 3 atau 2%, artinya ada kenaikan. Nah, itu yang menetapkan Pak Gubernur. Nah, kami kemudian apa yang dilakukan DPRD terkait dengan SK Gubernur tersebut? Ya, kita nanti di tahun 2023 memastikan bagaimana itu dapat dilaksanakan sesuai dengan tentu aturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kita pastikan baik Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 13 2023, kita pastikan dengan produk-produk turunannya dapat melaksanakan sistem pengupahan sesuai dengan SK Gubernur tersebut dan sesuai dengan aturan yang ada. Gitu. Cukup kameramen? Cukup. Baiklah, teman-teman Brujar, demikian obrolan saya dan Bapak. Nggak pantas dipanggil Bapak itu. Nggak asik ngobrol. Kakak aja biasanya. Kakak itu, kakak ya. Sama Bapak Dewan yang satu ini.
Nanti kalau ada kesempatan kita ngobrol-ngobrol lagi soal komisi itu, kayaknya komisi 2 ini lebih seru untuk diobrolin. Siap. Nanti ada kesempatan kita ngobrol lagi. Kita tutup nih Kang Dewa. Oke, siap. Kita tutup teman-teman Bruja, sampai jumpa di podcast yang akan datang. Kita ada di Brujar. Bebas berujar. Dadah.